Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama Bapak Budi. Di kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Budi akan menyampaikan materi pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2, yaitu tentang teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka dan duka. Baiklah anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan arti teman yang baik dan berbuat baik. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan sifat senang dalam mengajak teman untuk berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, mari kita bersama-sama mempelajari materi berikut ini tentang teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka dan duka. Kegiatan belajar 30. Teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka dan duka. Berikutnya dua jenis teman sejati. Yang kedua adalah mereka yang 1. Senang mengajak dan menganjurkan berbuat baik. 2. Sahabat yang sangat perhatian. Untuk memahami dua jenis teman tersebut, kamu harus berdiskusi. Dalam berdiskusi, kamu akan belajar mengamati, bertanya, mencari informasi, menalar, dan berkomunikasi. Dilanjutkan berlatih mengerjakan soal, belajar bermain, dan terakhir mengerjakan tugas menjiplak dan mewarnai dengan dibantu orang tuamu di rumah. Apa dan bagaimana dua teman yang senang mengajak berbuat baik dan setia? Mari pelajari selengkapnya berikut ini. Kisah Buddha tentang Buddha menyusupkan benang. Ada siswa Buddha yang memiliki keterbatasan penglihatan. Sejak lahir, ia tidak dapat melihat, tetapi keterbatasannya tersebut tidak menjadi hambatan baginya. Ia biasa dipanggil dengan nama Anuruddha. Anuruddha adalah siswa Buddha yang sangat baik. Ia tidak pernah bersedih dengan keterbatasannya. Ia selalu rajin melatih diri melaksanakan perilaku yang baik dan rajin bermeditasi. Suatu hari, Anuruddha merasakan ada bagian jubahnya yang sobek. Ia pun berusaha untuk menambalnya, tetapi karena tidak dapat melihat, maka ia mengalami kesulitan. Anuruddha mengalami kesulitan untuk menyusupkan benang ke dalam lubang jarum. Peristiwa tersebut diketahui oleh Buddha. Buddha pun menghampirinya dan membantu memasukkan benang. "Siapa yang membantu saya menyusupkan benang ini?" tanya Anuruddha. "Ini saya, Buddha," sahut Buddha sembari menjahit jubah Anuruddha yang sobek. Anuruddha sangat terharu. Tanpa disadarinya, air matanya pun meleleh. Buddha adalah contoh teman baik yang sangat ideal. Menolong teman, serta orang-orang yang membutuhkan pertolongan adalah salah satu ciri dari teman yang baik. Teman yang senang memberi nasihat dan perhatian. Dalam pelajaran yang lalu, sudah dibahas tentang dua jenis teman yang baik. Apakah kamu masih ingat? Bagus. Bagi kamu yang masih ingat dengan jelas, dan bagi kamu yang sudah lupa, sebaiknya dipelajari kembali. Sekarang kita akan melanjutkan 2 dari 4 jenis sahabat yang baik, serta 2 dari 4 jenis sahabat yang tidak baik.
2 dari 4 jenis orang yang tidak baik, yang tidak pantas dijadikan teman berikutnya adalah 1. Seorang penjilat. 2. Seorang pemboros. Bagaimana seorang dikatakan sebagai seorang penjilat? Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang penjilat dengan 4 ciri, yaitu membiarkan bila temannya berbuat salah, tidak mau menolong temannya untuk berbuat baik, memuji-muji jika sedang bersama, serta senang menjelek-jelekan ketika tidak bersama. Bagaimana seorang dikatakan sebagai teman pemboros? Teman pemboros memiliki 4 ciri, yaitu mengajak berteman untuk mabuk-mabukan, mengajak berteman untuk keluyuran di waktu yang tidak pantas, mengajak berteman untuk pergi bersenang-senang, mengajak berteman untuk berjudi. Ada kalanya ketika melihat temannya bertengkar, bukannya melerai tetapi malah memprovokasi, mentertawakan temannya tatkala jatuh kesakitan, merasa senang dan bangga ketika perbuatan buruknya tidak diketahui oleh orang lain. Inilah ciri-ciri teman yang tidak baik yang harus dihindari. Demikianlah ciri-ciri seorang yang tidak baik untuk dijadikan teman. Selanjutnya, Buddha mengajarkan tentang ciri-ciri orang yang baik yang pantas dijadikan teman. 2 dari 4 jenis orang yang baik yang pantas dijadikan teman berikutnya adalah 1. Orang yang senang memberi nasihat baik. 2. Orang yang sangat perhatian. Bagaimana seorang dapat dikatakan sebagai teman yang baik yang senang memberi nasihat? Seseorang dikatakan sebagai teman yang senang memberi nasihat dengan 4 ciri, yaitu mencegah temannya ketika hendak berbuat tidak baik, mendorong temannya untuk melakukan kebaikan, senang memberitahu temannya hal-hal yang belum diketahuinya, dan senang menunjukkan temannya dalam jalan menuju kebahagiaan atau surga. Bagaimana seorang dapat dikatakan sebagai teman yang sangat perhatian? Seseorang dikatakan sebagai teman yang sangat perhatian dengan 4 ciri, yaitu ikut merasa sedih ketika kemalangan menimpa temannya, ikut senang ketika temannya berhasil, mencegah orang lain membicarakan keburukan temannya, dan mendukung jika orang lain memuji kebaikan temannya. Demikianlah ciri-ciri orang yang baik yang pantas untuk dijadikan teman. Akan tetapi sekali lagi, lebih baik menjadi teman yang baik daripada mencari-cari teman. Dengan menjadi orang baik, maka orang-orang baik akan berdatangan dengan sendirinya. Orang yang baik akan mencegah temannya saat akan berkelahi dan tidak akan memprovokasi. Ikut prihatin dan membantu teman jika ketika teman terjatuh dan pantang mentertawakannya. Tidak berani berbuat buruk meskipun ada kesempatan dan tidak diketahui oleh orang lain. Inilah cara menjadi teman yang baik. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita pada kali ini tentang teman yang mengajak berbuat baik dan setia dalam suka dan duka. Sebelum Bapak Budi akhiri, mari kita bersama-sama simpulkan pembelajaran kita pada kali ini. Kesimpulannya adalah janganlah berbuat jahat dan tambahlah kebajikan. Selalu mengajak berbuat baik adalah kunci menuju kebahagiaan dalam sebuah pertemanan. Demikian anak-anak pembelajaran kita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.
Akhir kata, Soti Hotu, Namo Buddhaya.